Beliau fokusnya di dokter manajemen pendidikan ya, artinya riset-riset seputaran pendidikan itu sering dilakukan oleh beliau. Dan satu kebanggaan yang dimiliki oleh NTB, beliau menyelesaikan doktor di usia 26 atau 27? 25 ya. 25, jadi ternyata lebih cepat apa yang kita sebutkan tadi. Ada yang 26, 27, ternyata 25. Karena SMA-nya akselerasi ya. SD 5 tahun, karena ini masuk sebelum usia gitu. Jadi lebih cepat. Begitupun S2, begitu S1 langsung S2, setelah S2 lanjut S3. Kalau kita kembali ke daerah lagi, 2-3 tahun itu yang bikin lambat kalau kita. Kalau beliau semangatnya luar biasa. Kemudian S3 juga dapat beasiswa, ya, BU ya, beasiswa unggulan. Ini saya tidak akan panjang, barangkali saya akan memberikan kesempatan ke beliau karena amanat Pak Ketua diberikan waktu yang banyak untuk Pak Dr. hadir, 1 jam. Ya, kalau sekarang itu 9.50 nanti akan habis 10.50 ya, 1 jam. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk beliau Dr. Haji dengan tema penulisan skripsi layak publikasi. Kami berikan kesempatan kepada beliau, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Prodi yang saya hormati, teman-teman narasumber, saya inginnya kita interaktif saja karena di ruangan kelas saya baik di S1 maupun S2 selain saya mengajar, memberikan materi ajar, tetapi juga memastikan materi ajar itu Anda pahami. Jadi saya tidak mau sia-sia datang ke kampus yang mewah ini, mepet sawah, karena bertemu dengan kurang lebih puluhan mahasiswa. Jadi ini kesempatan kita untuk interaktif di kampus STKIP Taman Siswa Bima. Jadi teman-teman mohon manfaatkan kesempatan ini. Jangan ada yang ngelamun, jangan ada yang ngayal ya. Natap saya tapi tatapannya kosong. Itu kalau di hipnotis cepat larutnya itu, ya. Jadi natap tapi fokus. Basic knowledge-nya nyampe gitu ya. Apalagi tadi banyak yang dari Wira katanya. Anak-anak Wira maupun yang di luar Wira harus juga mampu untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya. Ya. Dulu beasiswa itu hanya diberikan kepada orang yang enggak mampu. Sekarang beasiswa itu banyak. Anda juga bisa meraihnya ya. Terdewa itu daerah terpencil, pedalaman. Di kota tempat Anda kuliah ini akses informasinya cepat, dalam. Jadi Anda harusnya bisa lebih responsif dari saya, ya. Harusnya bisa lebih responsif. Teman-teman sekalian, judulnya itu penulisan skripsi layak publikasi. Jadi judul ini merupakan titik kritis saya terhadap skripsi-skripsi yang ditaruh di perpustakaan tidak pernah dibaca oleh masyarakat. Jadi skripsi itu harus dibaca oleh masyarakat. Apa luarannya? Apa kontribusinya? Ya, sehingga Anda bisa menjadi lebih bermanfaat. Karena kita nggak tahu meninggalnya kapan. Jangan-jangan balik dari sini Anda meninggal. Jadi jangan tunggu sarjana dulu baru bermanfaat. Apa yang saya sharing hari ini, apa yang narasumber lain sharing hari ini, Anda diskusikan dengan teman Anda sepulang dari ini agar Anda bermanfaat, ya. Jadi jangan hanya sekedar mendengarkan. Saya nggak suka itu mahasiswa datang ngobrol berdua tidak ada isi kepala, sia-sia. Mending di rumah saja gitu ya, mending di rumah saja. Jadi teman-teman pastikan bahwa hari ini kita punya kompetensinya adalah penulisan skripsi layak publikasi, dan ada tema besar tadi publish journal writing. Jadi itu yang menjadi isu hangat sekarang yang dibicarakan baik di Jawa maupun lebih-lebih sangat responsif Pak Dr. Irfan. Isu yang baru hangat di Jawa
menjadi syarat untuk lulus dijadikan syarat juga di sini. Artinya apa? STKIP Taman Siswa Bima selangkah lebih maju dan setara dengan kebijakan yang ada di Jawa. Karena saya ingin teman-teman, Anda boleh nama kampusnya adalah STKIP Taman Siswa Bima, tapi luarannya Anda mampu bersaing dengan lulusan UGM, lulusan Universitas Indonesia. Karena kampus itu hanya lembaga. Kampus itu hanya nama lembaga saja. Tapi kalau Anda punya kompetensi yang mampu bersaing dengan alumni-alumni UGM, alumni UI, maka yang Anda perlu tekankan adalah bagaimana menulis luaran dari tugas akhir Anda, yaitu skripsi tadi. Ya, jadi luaran kompetensi kualitas Anda itu akan diukur di sini. Saya memang melihat Anda kuliah di STKIP Taman Siswa Bima, tapi saya ingin Anda menjadi luaran yang mampu bersaing dan setara dengan Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia. Slide selanjutnya, mohon saya ditegur kalau waktunya sudah mendekati habis, karena saya kalau bicara itu agak lama dan suaranya memang agak hampir mau habis, jadi ngegasnya dikit-dikit aja hari ini. Tetap interaktif kita, tetap brainstorming di dalam ruangan, nanti biar lebih hidup. Teman-teman, standar kompetensi yang selalu saya katakan, orang di Indonesia ini, kata orang luar, qualified but not competent. Kualifikasi iya, doktor, SPD, magister pendidikan, tapi kompetensinya tidak setara dengan gelar itu. Nah, itu hati-hatinya. Anda di kelas ini nanti sarjana pendidikan olahraga, tapi punya nggak kompetensi di situ? Masyarakat nggak tahu. Anda itu taunya, masyarakat itu taunya Anda itu sudah sarjana, padahal nggak tahu mereka Anda jarang masuk. Anda kalau kuliah itu sering ngelamun, nilainya C. Masyarakat nggak tahu itu. Taunya adalah Anda sarjana, maka Anda harus punya kompetensi. Harus punya kompetensi. Nah, kebetulan yang kita bicarakan hari ini adalah bukan kompetensi inti dari Penjaskes itu, tetapi kompetensi pendukung. Bagaimana Anda menulis di dalam skripsi Anda. Kualifikasinya sudah diatur di dalam Undang-Undang Dikti dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Silakan next Pak Dokter. Ada beberapa pemetaan jenis dan strata pendidikan tinggi yang harus Anda ketahui. Fokus kita, lanjut Pak Dokter. Dalam dunia kesehatan, fokus pada pengembangan dan peningkatan keahlian kerja yang secara spesifik dunia kesehatan. Lanjut sekali lagi Pak Dokter, masih ada slide-nya. Oke, cukup level KKNI-nya. Sementara posisi kita adalah fokus pada pengembangan filosofis keilmuan. Teman-teman saat ini sedang menuju level 6 untuk mencapai gelar sarjana. Ya. Ada di level 6 nanti. Ketika Anda mau jadi dokter, maka itu akan berada pada level 9, ya. Berada pada level 9. Tapi selalu saya ingatkan, gelar itu hanyalah atribut. Gelar itu hanya atribut. Yang menentukan Anda berkualitas adalah Anda punya kompetensi atau tidak. Kalau dokter, profesor nggak bermanfaat untuk orang lain, maka itu semua sia-sia menurut saya. Maka selalu saya katakan sama mahasiswa-mahasiswa itu, undang saya secara gratis, saya akan memberikan apa yang saya punya. Karena itu yang saya bisa berikan ke teman-teman semua. Ya, di Bima itu ini pertama kali, the first time saya datang di Bima dan mengisi di Tamsis. Pertama kali setelah saya jadi dokter. Ini pertama kali. Jadi fokus kita adalah pada pengembangan filosofis keilmuan. Itu menjadi catatan penting kita. Dan lanjut Pak Dokter. Sekarang kita akan lebih spesifik pada level penelitian di tingkat S1, S2, dan S3. Anda fokus saja pada S1. Tingkatnya adalah application. Anda mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada tingkatan-tingkatannya. Tapi banyak juga sekarang yang tesis, disertasi itu yang setara skripsi. Maka ini jadi beban berat. Maka teman-teman, kalau melihat dari level penelitian ini, level Anda ada pada
application, mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya kalau ada teori-teori yang ada di buku, hasil-hasil penelitian terdahulu atau yang sebelumnya itu, Anda mau mengamalkan bisa. Sedangkan levelnya doktoral itu ada pada invention. Jadi dia harus menciptakan sesuatu yang baru, menemukan sesuatu yang baru, gitu ya. Nanti slide-nya saya kasih ke ketua prodi, silakan dibaca. Ini adalah standar kita untuk memulai riset atau penelitian, ya. Untuk memulai riset atau penelitian, silakan dilanjutkan Pak Dokter. Lalu apa yang harus kita pikirkan sebelum kita mulai melakukan riset atau penelitian? Sekarang udah semester berapa yang hadir? Semester berapa? Semester 6. Ada yang semester 2? Semester 2 belum mengikuti perkuliahan metodologi penelitian, ya. Semester 6 sudah mengikuti metodologi penelitian? Sudah, ya, sudah mengikuti. Kira-kira apa yang Anda pikirkan sebelum Anda mulai melaksanakan penelitian? Yang jawab mana? Yang jawab yang mana? Namanya siapa? Gus Jalan, berdiri. Oke. Yang dipikirkan adalah masalah. Masalah apa? Gus Jalan dari mana? Dari mana? Kena ini. Wiranya desa mana? Desa Mandala. Oh, secara, ya. Oke. Sorry Pak Dokter, saya itu nggak tahu ada yang Mekar Baru, jadi saya nggak tahu desa-desanya namanya. Tapi tahu, secara tahu. Di secara, ya. Oke, kira-kira masalah apa yang Anda pikirkan? Mengapa harus masalah? Karena dalam metodologi itu adalah bicara tentang bagaimana kita meneliti satu persoalan. Maka saya simpulkan bahwa yang harus pertama kali dipikirkan itu adalah masalah, karena itu akan menjadi objek penelitian kita sekaligus yang harus kita tuntaskan. Sekiranya begitu Pak Dokter. Oke, tepukan dulu. Dosen metodologi penelitiannya siapa? Pak Dr. Wabuan. Berarti dosennya berhasil mendidik anak buahnya. Mana dosennya? Iya, nanti salamin saya sama Dr. Wabuan, ya. Oke. Masalah. Selain masalah, apa yang Anda pikirkan? Ini sudah kayak pertanyaan di Facebook ini. Pas masuk, apa yang Anda pikirkan? Jadi bukan mencari masalah, ya. Bedakan. Menemukan masalah. Jadi bukan mencari. Kalau mencari digebuk orang kita, ya. Menemukan masalah, ya. Jadi researcher itu menemukan masalah, bukan mencari masalah. Selain itu, apa lagi yang Anda pikirkan? Solusi. Siapa namanya? Siapa namanya? Nama Anda siapa? Asli mana? Sape. Oh, Sape. Ada mantan saya dulu orang Sape cantik, ya. Di satu kecamatan sama ketua prodi, ya. Harus belajar yang rajin. Kalau enggak nanti ketua prodinya yang malu. Yang dipikirkan adalah solusinya, ya, masuk untuk memenuhi indikator beberapa unsur penelitian di metode tertentu. Selain itu, apa lagi? Apa? Menentukan judul. Siapa namanya? Kasmini. Asli mana? Semester berapa? Semester 8, ya. Oh iya, di ambang batas harus segera selesai. Sudah mulai menulis? Sudah. Penelitiannya menggunakan metode apa? Kuantitatif. Ada berapa variabel? Jangan lihat keterangannya. Nanti skripsinya berarti ditulis berdua. 2 variabel, ya. Variabel bebasnya apa? Oke, sudah menyelami ilmu metodologi penelitian. Jadi saat ini
Anda sedang menyelami karena penelitian itu semacam kita menjelajah sesuatu yang belum kita kenal daerahnya atau wilayahnya. Jadi tujuan utama penelitian itu untuk mendapatkan informasi. Tujuan utamanya itu mau penelitian yang kualitatif, kuantitatif dan lain-lain. Tadi banyak jenis penelitian yang disampaikan oleh Pak Dr. Amar. Tujuan utamanya hanya satu sebenarnya, untuk mendapatkan informasi. Tujuannya hanya itu. Cara kita untuk mendapatkan informasi itu menggunakan metode kualitatif, kuantitatif dan seterusnya ya. Caranya kita itu, caranya. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi. Silakan di next Pak Dokter. Ada beberapa sebenarnya teman-teman yang harusnya Anda pikirkan sebelum memulai penelitian. Next Pak Dokter. Jadi bukan judul sebenarnya, tapi rata-rata mahasiswa itu kalau mau nulis judul, dia ke perpustakaan dulu, baca referensi dari teman-teman terdahulu, lalu diparafrase dia. Jadi dimodifikasi dikit-dikit gitu ya. Variabelnya sama tapi lokasi penelitiannya yang berbeda. Ya, atau Anda jarang ke perpus karena biasanya mahasiswa itu sibuk, jadi nggak punya kesempatan untuk ke perpustakaan. Iya, nggak apa-apa, iya aja. Iya enggak? Saya dulu dokter ini bukan kutu buku, bukan karena saya rajin membaca gitu. Bahkan saya ini saudara-saudara saya, karena manajemen waktunya yang ada kesempatan dan waktu untuk ke perpustakaan gitu ya. Ada kesempatan dan waktu untuk refreshing. Karena kalau belajar terus, wah habis kepala kita Pak, botak di belakang-belakang. Belum selesai S1 sudah profesor gitu ya. Kalau belajar terus ya, di manage waktunya. Jadi kalau sudah masuk semester 6 atau 7, Anda sudah mulai untuk melakukan studi awal namanya. Jadi bukan judul dulu. Judul Anda itu belum ada. Metode Anda itu belum ada. Metode penelitian itu belum ada. Sebelum Anda masuk ke lapangan, metodenya belum ada, judulnya belum ada. Yang perlu Anda lakukan adalah Anda melakukan studi awal. Tujuannya apa? Untuk menemukan masalah tadi. Untuk menemukan masalah. Jadi bukan kita dari kampus sudah tentukan metode, sudah tentukan judul, baru ke lapangan. Salah itu. Ya, jadi Anda ke lapangan dulu untuk melakukan studi awal. Anda lihat setiap peristiwa, setiap fenomena yang ada di lokasi yang ingin Anda lakukan penelitian, kira-kira masalahnya apa? Ya, kira-kira masalahnya apa? Idealnya seperti itu teman-teman. Idealnya ini kita ngomong dua room yang berbeda nih. Jadi kan di dalam explicit knowledge Anda itu dua room yang berbeda. Idealnya seperti itu. Tapi saya nggak ingin narasi idealis saya ini menjebak teman-teman semua, ya. Nggak ingin Anda terjebak. Akhirnya Anda harus ke lapangan, Anda bingung menentukan judul, akhirnya terjebak itu. Ini idealismenya aja ini, idealismenya seperti itu. Tapi saya juga nggak ingin Anda kuliahnya lama di STKIP Mahasiswa Bima ya. Ngapain lama-lama di sini itu? Lihat Pak Dr. Amar wajahnya begitu-begitu saja, ya. Kuliah kalau bisa semester 8 sudah selesai, semester 7 kalau bisa sudah selesai. Saya di IKIP Mataram dulu Pak Dokter, semester 7 sudah selesai. Karena itu, karena manajemen waktunya. Saya juga ingin Anda yang ada di ruangan ini, setelah tamat S1 Anda hubungi saya. Pak, saya mau S2. Ada beberapa anak yang nggak mampu yang ikut saya sekarang di Jawa sana sampai bertahap doktor, ya. Orang Bima itu mentalnya mental baja teman-teman sekalian. Mental itu mental baja. Belakangan itu bisa ngomong apa enggak, itu berdiri aja dulu. Kalau sudah berdiri itu baru kita pikirkan apa yang mau kita omongkan, gitu ya. Nah ini proses aja ini. Kalau Anda merasa minder di kelas misalnya, ada teman-teman Anda yang memang cukup aktif, kreatif berkaitan dengan ilmu keolahragaannya.
Anda misalnya kompetensinya segitu-segitu saja, merasa minder dengan yang lain, kok nilai saya C terus. Ini proses saja ini. Setelah Anda keluar nanti dari sini, masuk S2, masuk S3, insya Allah Anda akan dituntun oleh siraman pendidikan yang sesungguhnya, yang akan menjadikan kualitas diri Anda meningkat, bisa menjadikan kualitas diri Anda meningkat, ya. Jadi jangan patah semangat apabila saat ini Anda merasa, wah kayaknya saya nggak cocok kuliah olahraga, nilai saya jelek, teman-teman yang saya lebih pintar dari saya. Enggak, jangan minder seperti itu. Karena kompetensi yang kita miliki saat ini belum selesai. Saya katakan belum selesai karena belajar sepanjang harian, ya. Belum selesai karena belajar. Kita lihat yang pertama, apa yang dikatakan oleh temannya tadi dari Samsarawira tadi, apa yang menjadi masalah penelitian. Ingat, bukan mencari, tetapi menemukan. Ya, bukan mencari masalah, tetapi menemukan masalah. Ini yang dinamakan tadi studi awal atau studi pendahuluan namanya. Ya, buat surat di Kaprodi nanti, Pak, saya ingin melakukan studi awal atau studi pendahuluan untuk mendapatkan data di lapangan. Jadi selain Anda mendapatkan data, Anda juga berkesempatan melalui studi awal itu untuk mendapatkan fakta. Jadi bedakan antara data dengan fakta, ya. Yang kuliah metodologi penelitian saya kira sudah dapat itu ilmunya tuh. Bedakan antara data dan fakta. Jadi keunggulan Anda melakukan studi awal itu, selain Anda mendapatkan data dari informan atau sumber data atau orang yang memberikan informasi ke kita, Anda juga bisa melihat secara langsung kejadian-kejadian apa yang ada di lokasi yang ingin Anda melakukan penelitian. Itu yang pertama. Masih yang tadi, Pak Dokter, mengapa penting untuk dilakukan? Jadi masalah itu, karena judulnya tadi adalah layak publikasi, masalah yang Anda temukan di lapangan itu belum tentu Anda teliti. Jadi diingat kata-kata idealismenya seperti ini. Masalah yang Anda temukan di lapangan itu, walaupun Anda sudah temukan, belum tentu Anda teliti. Karena skripsi yang berkualitas adalah skripsi yang mampu menggali akar masalah. Akar masalahnya apa? Gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar masalah. Akar masalahnya apa? Caranya adalah untuk melihat akar masalah itu, gunakan analisis pohon masalah. Enggak ada spidolnya, jadi saya narasikan saja. Jadi pohon masalah itu misal yang Anda temukan di lapangan di sekolah A, misalnya di sekolah A, Anda lakukan studi awal di sekolah A. Anda temukan di sekolah A itu data hasil belajar siswa penjaskas itu rendah. Data hasil belajarnya. Lalu Anda langsung menjustifikasi bahwa masalahnya adalah hasil belajarnya yang rendah. Anda harus lihat mampu menggali di belakang itu apa, ya? Kenapa hasil belajarnya rendah? Itu yang harus Anda pikirkan. Kenapa hasil belajarnya rendah? Kemudian setelah Anda mendapatkan fenomena atau peristiwa yang seperti itu, Anda bisa baca buku, Anda bisa baca hasil-hasil riset sebelumnya, lalu Anda temukan misalnya ada 2 faktor utama yang menyebabkan hasil belajar penjaskas itu rendah. Yang pertama adalah terkait dengan infrastruktur, yang kedua adalah SDM misalnya. Oh, setelah Anda cek di sekolah itu infrastrukturnya ada lengkap, ada lapangan basketnya, ada lapangan volinya, ada lapangan futsalnya. Akhirnya Anda menyimpulkan infrastrukturnya tidak bermasalah, yang bermasalah adalah SDM-nya. Sekarang kita fokus ke SDM. Ini pohon masalah ini, agar kita menemukan akar masalahnya. Oh, ternyata SDM-nya yang bermasalah. Anda cek lagi lebih dalam. Kenapa SDM-nya? Siswanya kah? Atau gurunya? Atau kebijakan kepala sekolahnya? Setelah Anda cek di lapangan, Anda wawancari kepala sekolah, Anda wawancarai guru, siswa misalnya, Anda langsung lakukan konfirmasi data awal itu.
ternyata Anda temukan kebijakan kepala sekolahnya sudah oke. Metode pembelajaran yang diberikan oleh gurunya sudah oke. Lalu apa yang membuat dia bermasalah? Oh, ternyata motivasi belajar siswanya. Motivasi belajar siswanya yang bermasalah. Motivasi belajar siswa. Anda bisa cek lebih dalam lagi tuh. Motivasi belajar siswanya ya. Anda bisa cek lebih dalam itu. Analisis pohon masalah agar mendapatkan akar masalahnya. Kenapa kita harus mendapatkan akar masalahnya? Yang pertama, kualitas penelitian kita, kualitas riset kita, agar memberikan kontribusi yang nyata terhadap institusi tempat kita melakukan penelitian ya. Jadi masalah utamanya tadi adalah motivasi belajar anaknya yang rendah, makanya hasil belajarnya rendah. Dianalisis berdasarkan pohon masalah ya. Kembali saya ingatkan, jangan ada yang ngelamun, natap tapi kosong ya. Masih pagi udara segar dari sawah masuk ya. Kita akan terus interaktif brainstorming nanti. Lalu bagaimana penelitian akan dilakukan? Setelah Anda menemukan masalah tadi, masalahnya sudah ketemu nih, baru kita menentukan metode apa yang harus kita gunakan atas masalah itu. Baru kita tentukan itu. Karena metode yang kita gunakan itu sangat bergantung dari temuan masalah yang ada di lokasi penelitian. Kapan Anda harus menggunakan metode kuantitatif? Ketika masalahnya sudah jelas. Maka diidentifikasi dia di dalam penelitian kuantitatif itu atau metode kuantitatif itu. Tapi kalau masalah yang Anda temukan tadi masih remang-remang, masih belum jelas, Anda harus menggunakan metode kualitatif. Nggak bisa kuantitatif. Karena kalau kuantitatif, masalahnya harus jelas dulu. Kualitatif, ketika Anda turun ke lapangan belum mampu untuk menemukan masalah secara jelas, maka gunakan metode kualitatif. Maka pemilihan metode itu bukan berdasarkan kemampuan si mahasiswa untuk meneliti, tetapi berdasarkan temuan empiris yang ada di lapangan. Bukan hanya sekedar langsung, saya ingin kualitatif saja karena saya takut statistik, saya nggak paham statistik. Yang kualitatif saja lah. Nilai saya matematika waktu SMA itu pas-pasan, untung saja lulus. Makanya saya ambil jurusan olahraga yang non eksakta supaya saya menghindari matematika. Jangan ya, jangan. Ini idealisnya ya, ini idealisnya. Nanti di akhir sesi Pak Doktor, paling tidak saya bagikan tips supaya bisa kuliah cepat, lulus cepat di STKIP Taman Siswa Bima, karena saya ingin kuliah lama-lama. Nggak usah lama-lama di sini ya, nggak usah lama-lama, kuliah cepat selesai. Kasihan orang tua di rumah karena sudah membiayai kuliah anak saya kok lama kuliahnya gitu ya. Nah, itu harus segera selesai. Jadi izin nanti selain idealismenya kita membicarakan metodologi seperti ini, nanti ada tips dan triknya seperti apa supaya kita cepat lulus. Ya, kita bahas idealismenya dulu. Kan nggak enak saya kalau bahas tips trik langsung, nanti Pak Doktor malah protes gitu ya. Lalu kapan penelitian itu akan dilakukan? Ingat tadi metode kualitatif bila masalahnya masih belum jelas. Kapan menggunakan metode kuantitatif? Bila masalahnya sudah jelas di lapangan ya. Itu kata kuncinya. Jadi kalau saya perumpamakan si researcher, peneliti, mahasiswa melakukan penelitian, antara orang kualitatif dan orang kuantitatif itu beda dia. Paradigmanya berbeda antara peneliti kualitatif dan peneliti kuantitatif. Saya contohkan orang yang sedang memancing ikan. Orang kuantitatif lihat orang mancing ikan, pemikirannya yang satu, pendapatnya yang satu. Oh, dia mancing ikan gara-gara pengen makan ikan. Orang kuantitatif itu, orang kuanti itu paradigmanya. Kualitatif berbeda.
Dia lihat orang mancing ikan, mikir dia, kenapa dia mancing ya? Jangan-jangan dia stres. Jangan-jangan hobinya dia itu. Oh, jangan-jangan istrinya di rumah nggak punya uang untuk beli lauk pauk. Akhirnya suaminya mancing. Jadi dia menyelami setiap peristiwa dan fenomena yang ada. Peneliti kualitatif. Seperti menjelajah di hutan belantara. Dia nggak tahu jalan keluarnya kemana. Dia nggak punya peta konsep yang kualitatif itu. Maka selalu saya katakan, peneliti kualitatif itu biasanya lebih lama. Lebih lama. Karena kualitas informasi yang harus dia dapatkan. Sementara kuantitatif itu kalau sudah jadi bab 1, 2, 3, 75% penelitiannya sudah jadi. Sementara kualitatif baru 25%. Karena apa? Biasanya masalah yang ditemukan tadi bisa berubah, bisa tetap, atau bisa diganti. Itu kualitatif. Masalah yang Anda temukan di atas itu, paling atas itu, bisa berubah, bisa tetap, bisa berkembang, ya. Bisa berkembang. Makanya lama dia penelitiannya. Dan researcher is a key instrument. Si peneliti itu adalah instrumen kunci di dalam penelitiannya. Sementara kuantitatif mengandalkan instrumen yang kita sebar melalui kuesioner. Si kualitatif dia harus mampu untuk memaknai setiap temuan. Jadi Anda temukan di lapangan itu kondisi penelitian seperti ini, informasi yang masuk seperti ini, datanya seperti ini, faktanya seperti ini. Anda maknai temuan itu. Sulitnya di situ. Anda maknai dulu setiap temuan. Kok motivasi anak tadi rendah misalnya, Anda kualitatifkan misalnya, Anda maknai dulu. Harus mampu dimaknai. Maka peneliti kualitatif itu adalah mengungkap makna di balik peristiwa. Dia harus mampu mengungkap makna di balik peristiwa. Maknanya apa? Lebih-lebih dia sudah dapatkan informasinya. Maknanya apa? Maknanya apa? Itu bedanya antara kualitatif dan kuantitatif. Ya, jadi dipikirkan dari sekarang. Harusnya di dalam mata kuliah metodologi penelitian itu 16 kali pertemuan Anda analisis kemampuan Anda. Anda lebih bisa di kualitatif atau di kuantitatif. Jadi kuantitatif itu bukan berarti Anda harus paham statistik. Kalau saya penguji Anda jurusan olahraga, penelitiannya kuantitatif, saya akan tanya, yang menghitung data siapa? Kalau Anda jawab diri Anda sendiri, saya tidak mau melakukan ujian. Karena Anda bukan ahli statistik. Orang statistik aja bisa salah hitung. Anda tidak harus menghitung sendiri statistik itu. Anda kasih ahli statistik bahwa Anda harus paham, iya. Paham kan hanya sekedar tahu saja. Oh, ini uji normalitas, tujuannya ini. Oh, ini uji homogenitas, tujuannya ini. Oh, ini koefisien korelasi mencari hubungan antara A ke B. Anda hanya paham umumnya saja. Kalau lambdanya, R barnya, Anda nggak paham itu. Karena Anda nggak sekolah itu. Anda sekolah itu hanya mungkin maksimal 4 SKS. Itu pun kalau Anda rajin masuk. Kalau masuknya belang-belang, wah hilang sudah kompetensi itu, ya. Jadi jangan meneliti dan melarikan diri dari penelitian kuantitatif karena Anda nggak paham statistik. Jangan, salah itu. Justru Anda suruh hitung orang ahli statistik data Anda, tapi Anda paham kegunaannya. Tujuan uji normalitas ini untuk mendapatkan data dalam keadaan berdistribusi normal misalnya. Anda paham ujinya saja. Anda nggak harus menghitung angka-angka yang ribet itu. Anda nggak harus menghitung, gitu ya. Jadi kasih tahu Pak Dokter Irwan, Anda harus menghitung. Anda paham saja, gitu ya. Kalau Anda yang menghitung nanti salah alamat. Orang statistik aja bisa salah menghitung, ya. Apalagi situs sekelas KPU kemarin salah input suara, gitu ya. Suaranya jadi berbau politik nih, nggak boleh gitu ya. Sekelas itu loh, sekelas itu. Apalagi kita di mahasiswa,
Jadi teman-teman, jangan melarikan diri dari kuantitatif karena Anda nggak paham statistik, itu salah besar. Anda tetap bisa melakukan penelitian kualitatif maupun kuantitatif, tapi analisis kemampuan Anda pada mata kuliah metodologi penelitian. Kira-kira saya bisa di mana? Ke kuantitatif atau ke kualitatif? Gitu ya? Dianalisis kemampuannya agar nggak salah langkah. Lalu sumber daya apa yang diperlukan, teman-teman sekalian? Jadi meneliti itu jangan sekali-kali duduk sendiri, pusing sendiri. Ya, kalau Anda punya pacar, ajak pusing bareng-bareng. Bila perlu pusing berjamaah. Ya, pusing berjamaah agar melahirkan solusi buat Anda. Perbanyaklah diskusi, perbanyak sharing of experience. Agar apa? Agar melahirkan solusi. Jangan sendiri. Makanya banyak keluar di TV gantung diri karena nggak mampu menyelesaikan skripsi, mencari joki skripsi. Muncullah dosen-dosen yang kekurangan tadi. Saya buatkan saja, gampang kan? Salam ya. Ada bawang sana? Ya? Buat sendiri, diskusi dengan teman-teman Anda ya. Diskusi dengan teman-teman Anda. Karena ini tanggung jawab moral. Skripsi yang berkualitas itu skripsi yang berasal dari explicit knowledge kita. Bahwa ada pemikiran dari orang lain memang pantas untuk didiskusikan. Karena skripsi itu adalah hasil diskusi kita. Apalagi yang menelitinya adalah kualitatif. Kualitatif itu harus banyak berdiskusi, ya. Kualitatif itu harus banyak berdiskusi. Karena dia harus punya kemampuan untuk memaknai setiap peristiwa atau fenomena. Bisa istilahkan mengapa lahirlah mixed method, ada penelitian gabungan atau menggunakan metode gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Karena penelitian kualitatif yang berkualitas itu adalah penelitian yang mampu melahirkan teori baru. Teori baru itulah yang dinamakan hipotesis di dalam penelitian kuantitatif. Dan kita akan uji hipotesis itu menggunakan metode kuantitatif. Jadilah dia mixed method, penelitian gabungan. Ya, asbabun nuzulnya. Walaupun memang akhir-akhir ini di dalam ilmu metodologi penelitian itu memang Pak Dokter ada beberapa mazhab tertentu ya. Jadi ada yang, kalau profesor saya dulu di Universitas Negeri Jakarta nggak ada itu mixed method. Anda melakukan metode menggunakan kualitatif ya kualitatif, nggak ada mixed method. Tapi kalau Anda menggunakan bukunya Profesor Sugiono, maka mixed method itu akan Anda temukan di dalam bukunya, gitu ya. Nah, dan beberapa pedoman lainnya di dalam metodologi itu sebenarnya bisa bebas Anda gunakan. Selanjutnya Pak Dokter, kendala yang saya rumuskan di sini berdasarkan pengalaman saya pribadi dan berdasarkan pengalaman teman-teman saya selama S1, S2, dan S3. Ini pengalaman ini saya sharing ke teman-teman sekalian supaya kalau bisa dihindari hal-hal seperti ini. Pertama, tidak memiliki perencanaan yang baik. Ini penting ini. Mahasiswa itu kalau sudah leha-leha di kos, kapan mau menulis misalnya, minggu depan saja. Sudah minggu depannya lagi, minggu depannya lagi. Tidak ada perencanaan yang baik. Dan Anda tidak akan mendapatkan kompetensi tentang perencanaan yang baik itu di dalam mata kuliah Anda. Timbul dari awareness Anda sendiri, kesadaran Anda sendiri untuk poin pertama ini. Jadi usahakan semaksimal mungkin yang punya pacar, kasih tahu pacar Anda, saya punya tanggung jawab untuk judul skripsi minggu depan. Jadi saya harus melakukan studi awal. Mohon temanin saya untuk ke sekolah gitu. Ajak kegiatan yang bermanfaat pacar itu. Jangan ke barata terus ya. Ke barata terus, wah, habis uang cowok Anda. Kalau cowok Anda punya uang, ya. Perencanaan yang baik. Yang kedua, komunikasi dengan dosen yang kurang maksimal. Ini yang biasa sering terjadi dan bisa saya katakan
selama saya menjalani studi pendidikan di Indonesia ini, rata-rata kendala mahasiswa di sini komunikasi dengan dosen yang kurang maksimal. Dosen mengahap Roy hambur sih. Pahami karakter dosen, ya. Dosen ngahap Roy hambur. Ngapain TKT kita pas naya? Oh senaya ke ba? Dia naik selalu bang. Tangi lo mata naik lo ke mata bimbingan kali ada dalam orang. Pahami karakter dosen. Saya, kalau Anda pernah baca bukunya Profesor Budiono yang banyak menulis tentang metodologi penelitian, itu dosen paling kilar di Universitas 11 Maret itu. Dosen paling kilar itu pembimbing saya itu. Malum dari bojong. Cari peluang, baca karakter tuh. Biar nih dosen itu dalam namanya. Kira-kira arah pembicaraannya ke situ, ya. Tapi jangan mencilat, bedakan ya. Bedakan, kita objektif saja. Kalau dosennya senang dipuji, kita puji. Kita puji aja gak apa-apa. Kemudian dosennya nggak mau diuber-uber, jangan uber-uber. Jangan uber-uber dosennya. Misalnya dosennya terlihat sibuk, ya Anda paling tidak konfirmasi 1 kali dalam seminggu. Tetapi progresif. Artinya 1 kali datang, Anda punya bahan yang banyak untuk dikonsultasikan, ya. Komunikasi ini menjadi kunci. Biasanya kalau sudah ketemu dosen kilat itu mahasiswanya nggak mau itu. Waduh, WA enggak ya, SMS enggak ya. Nah itu kendala yang bisa dihadapi oleh teman-teman kalau takut sama dosen. Komunikasi, kuncinya komunikasi dengan dosen harus maksimal. Jadi belajar dari sini. Ini bahan untuk S2 dan S3 juga. Jadi ketika Anda keluar dari sini, PPT ini masih bisa Anda gunakan untuk mengingat-ingat ya. Kuncinya adalah pahami karakter dosen. Karena antara kami berempat di depan ini beda karakter ini. Kalau sama Pak Amar mungkin Anda lebih suka untuk nongkrong di warung kopi sambil ngerokok. Sama saya nggak bisa, karena saya nggak ngerokok. Ya, kalau ada yang lain-lain ya saya bisa gitu. Tapi pahami dulu karakternya kayak gimana nih. Bang Heldi ini jangan bapak ketuaan, Pak Irfan, Pak Amar saya panggil bapak ya. Jangan. Kita masih satu era ini. Ya, kualat nanti kalian. Yang ketiga jelas, tadi sudah saya sampaikan, tidak melakukan studi awal. Studi awal itu adalah penentuan masalahnya apa, dari situ kita baru menentukan kita menggunakan metode apa yang tepat, ya. Jadi kalau masalahnya jelas, kita menggunakan metode kuantitatif. Kalau masalahnya masih belum jelas atau masih remang-remang, kita menggunakan metode kualitatif. Maka jangan heran, ketika Anda ujian proposal, Anda turun ke lapangan misalnya, yang Anda uji adalah hubungan antara motivasi belajar dan prestasi belajar siswa terhadap mata pelajaran Pencaskas. Itu judul Anda bisa berubah ketika di lapangan. Kalau kualitatif bisa berubah. Karena apa? Masalahnya bisa tetap, bisa berkembang, dan bisa berubah. 3 kemungkinan itu bisa Anda temukan. Kurang membaca referensi, ini penyakit berjamaah. Bahkan dosen-dosen juga jarang baca. Bukan dosen tamsis ya. Dosen tamsis itu kudu buku semua. Ketika saya diundang ke Semarang dulu, wah rajin baca mereka. Kadang dosen juga tuh jarang baca, apalagi tugas mahasiswa jarang baca, jarang dilihat. Bahkan ada survei minat baca orang Indonesia itu rendah. Bukan minatnya sebenarnya yang rendah, daya bacanya yang rendah. Bukan minat bacanya yang rendah, tapi daya bacanya yang rendah. Kalau baca WhatsApp, Instastory, Facebook, update status tiap hari, rajin Anda. Rajin. Itu minatnya tinggi tuh. Baca status mantan, ngintip-ngintip dia status apa hari ini gitu ya. Minatnya tinggi sebenarnya, tapi daya bacanya yang rendah.
Anda mundur duluan, ketebalan buku ini tidak mau saya baca. Tapi kalau tipis-tipis status temannya, dibacain. Tapi kalau status Facebook yang banyak itu, yang panjang, di skip itu. Jadi minat bacanya ada sebenarnya, tapi daya bacanya yang rendah. Misalnya di media, kan sekarang di Bima banyak media online ya, Indikator Bima, Jarak NTB, banyak, hampir setiap mahasiswa itu punya media online untuk mengancam bupati, gubernur begitu ya. Kalau ndak mau keluarkan kebijakan seperti ini, saya masukin ke media. Bahkan hampir setiap aktivis itu punya media sendiri tuh, media online. Misalnya 3 pulau terluar, pulau ketiga sangat menyeramkan, Itu Anda baca itu, Anda buka situs itu, tapi Anda langsung ke pulau ketiga karena penasaran tadi. Itu sebenarnya minatnya sudah ada, tapi dayanya. Pulau pertama Anda lewatin, pulau kedua Anda lewatin, pulau ketiga langsung. Karena ketertarikan dari judul, tagline-nya itu, gitu ya. Jadi teman-teman, untuk mendapatkan referensi yang banyak selain ke perpus, kalau Anda tidak punya waktu ke perpustakaan, Anda punya banyak waktu untuk mengakses secara online. Karena kemajuan teknologi itu tidak hanya hard copy, yang e-book itu banyak teman-teman sekalian. Yang e-book itu banyak, Anda bisa download itu. Anda bisa download buku-buku tentang olahraga. Misalnya Anda punya 2 variabel dan yang untuk teliti, minimal 1 variabel itu punya 5 referensi. Kalahkan pembimbing Anda sendiri. Minimal 1 variabel itu Anda punya 5 referensi utama untuk 1 variabel. Ya, untuk 1 variabel, agar Anda menguasai teori-teori yang ada di dalam itu. Jadi paling tidak, kalau saya tuh suka bilang sama mahasiswa, karena saya juga ngajar metodologi penelitian di Pasca Sarjana yang Surakarta. Jadi saya bilang sama mahasiswa itu, bahkan ketika ujian tesis itu Anda gunakan bahasa metodologi supaya terbiasa. Ketika Anda menggunakan bahasa metodologi, itu akan terlihat pinter. Nanti itu akan menipu penguji nih. Anak ini paham ini, gitu. Padahal kita tahu bahasanya saja itu, tahu katanya saja gitu. Nah itu salah satu tips itu. Dapat nilai bagus itu, karena sekilas terlihat pinter. Walaupun kompetensi kita terbatas gitu. Salah satu triknya itu, gunakan bahasa-bahasa metodologi. Lalu kualitas penulisan, saya selalu menekankan kepada kampus itu, kualitas dari sebuah universitas sangat bergantung dari kualitas tulisan alumni, kualitas tulisan si mahasiswa-mahasiswanya yang akan menjadi alumni, sangat bergantung dari itu. Maka lakukanlah penelitian yang memang berdasarkan analisis pohon masalah, akar masalahnya yang Anda teliti, lalu nanti agar memberikan rekomendasi solusi terhadap institusi tempat Anda melakukan penelitian. Ada beberapa kata kunci di sana, novelty dan kebermanfaatan yang signifikan itu dari segi kualitas penelitian. Kemudian lolos publikasi itu tentu berkaitan dengan jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi. Nanti akan disampaikan oleh narasumber berikutnya. Dilanjut Pak Dr. Simpanya. Saya persingkat saja. 10 menit lagi, oke, 10 menit. Katanya tadi 2 jam, Pak. 1 jam. 1 jam. Jangan ngelamun. Ada 2 kualitas penelitian secara umum. Yang pertama, validitas internal, berkenaan dengan kesahihan hasil riset kita. Kesahihan hasil riset artinya apa? Kebenaran informasi yang kita ungkap di dalam hasil riset kita itu penelitian yang berkualitas. Karena banyak juga mahasiswa yang main-main, manipulasi informasi, padahal informan nggak memberikan informasi itu, padahal responden melalui kuesionernya nggak memberikan informasi itu, tetapi Anda manipulasi informasi itu, maka menggugurkan kualitas penelitian. Maka kesahihan dari hasil riset Anda harus benar-benar dikontrol dengan baik. Yang kedua, berkenaan dari validitas eksternal, tingkat generalisasi. Jadi dalam penelitian kuantitatif itu, kalau Anda mau sampel
sampel yang representatif, itu artinya ketika hasil riset Anda diberlakukan kepada sampel, maka itu juga berlaku untuk populasi. Artinya apa? Hasil riset ini bisa diberlakukan secara luas pada populasi, ya, pada populasi. Jadi ketika Anda melakukan penelitian kuantitatif, maka pastikan adalah sampelnya sampel yang representatif. Artinya hasil pada sampel itu juga berlaku untuk populasi. Lanjut Pak Dokter, kita percepat kualitas selesai penelitian. Saya akan fokus pada dua metode ini karena sering digunakan oleh mahasiswa, menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu menggunakan pendekatan deductive approach, dan kualitatif itu kebalikannya, ya, piramida terbalik, inductive approach. Jadi kualitas proses itu teman-teman yang harus dipastikan, mulai dari menemukan masalah, kemudian Anda menetapkan informan. Jika kualitatif, maka informan tersebut adalah informan yang benar-benar paham dan tahu tentang informasi yang Anda ingin mintai. Ada dua hal utama yang harus Anda pahami di dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kalau penelitian kuantitatif, sebisa mungkin menjaga jarak dengan responden. Responden, jauh rembe menai kuesioner, ya. Sebisa mungkin Anda nggak kenal dan jaga jarak. Jangan lakukan intervensi untuk mengukur kualitas, ya. Sebisa mungkin jaga jarak. Biasanya karena Anda meneliti di sekolah, kemudian Anda kenal gurunya, belum lagi gurunya itu ibu Anda sendiri atau bapak Anda sendiri, lalu Anda kasih bapak Anda atau ibu Anda untuk mengisi kuesioner. Tidak seperti itu. Di dalam pemahaman metodologi harus proporsional random sampling. Jadi benar-benar secara acak, tanpa pilih kasih dan lain sebagainya. Usahakan semaksimal mungkin untuk menjaga jarak dengan si responden atau orang yang mengisi kuesioner. Tetapi ini kebalikannya terhadap penelitian kualitatif. Di dalam penelitian kualitatif, sebisa mungkin kita dekat dengan informan, orang yang memberikan informasi ke kita. Bila perlu, kalau informannya cewek masih jomblo, Anda jomblo, pacarin agar mendapatkan informasi yang maksimal. Karena kalau hanya sekedar kenal, hanya pada hari itu, belum kenal lama, orang acuh tak acuh memberikan informasi. Loh, siapa Anda? Nggak mau dia memberikan informasi yang utuh karena merasa tidak aman. Nah, researcher yang baik di dalam penelitian kualitatif itu sebisa mungkin dekat. Profesor saya dulu, saya masih ingat, dia melakukan penelitian kualitatif di suatu desa. Bahkan orang di desa itu nggak tahu dia ini melakukan penelitian, sedang melakukan penelitian. Dia datang, dia tinggal di situ, dia sewa rumah, dia bekerja dengan petani. Bahkan petani itu pun nggak tahu kalau si orang ini sedang melakukan penelitian. Ketika dia sudah ngobrol, sudah ngopi bareng, rokok bareng, cerita panjang lebar, maka si informan tadi akan mau memberikan informasi yang utuh, yang representatif, tanpa harus ditutup-tutupi, karena dia sudah merasa dekat. Nah, di dalam penelitian kualitatif, semakin dalam informasi yang kita dapatkan, semakin berkualitas penelitian itu. Maka lakukan in-depth interview, wawancara mendalam. In-depth interview, wawancara mendalam dengan informan agar mendapatkan informasi yang utuh. Karena kalau hanya setengah-setengah, kita hanya akan bekerja dengan data setengah-setengah. Penelitian kita akan berkualitas. Maka harus digali sumber informasi itu dan dengan orang yang tepat, ya, dan dengan orang yang tepat. Masih banyak sebenarnya, karena diberi waktu 10 menit lagi. Lanjut Pak Dokter. Di dalam kualitas hasil juga, lanjut. Kualitas hasil itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang tadi Pak Dokter, kualitas hasil itu dipengaruhi oleh dua hal. Ada kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Saya kira ini nanti kita diskusikan saja. Lanjut Pak Dokter untuk novelty. Nah, ini sedikit ya Pak Dokter, ya, mungkin sudah lebih
Ini yang sering dibicarakan di kalangan kampus, bahkan di dosen-dosen. Novelty, keterbaruan dari penelitian kita. Kira-kira apa yang menjadi temuan utama yang belum ditemukan oleh orang-orang sebelumnya? Ini jadi patokan utama untuk mendapatkan penulisan skripsi, tesis, disertasi yang layak publikasi. Lanjut Pak Dokter. Ada pertanyaan yang sering muncul. Beda lokasi penelitian, apakah bisa dikategorikan dengan keterbaruan? Pandangan saya pribadi, itu bukan substantif kajian penelitian. Jadi beda lokasi itu bukan novelty menurut saya, karena bukan kajian tema utama penelitian. Jadi usahakan yang menjadi novelty atau keterbaruan Anda itu memang substantif kajiannya, ya, substantif kajiannya. Kalau Anda menemukan sesuatu yang baru di kajian Anda, misalnya tinggi badan itu mempengaruhi kualitas gocekan main bola misalnya. Kok Messi itu susah banget dipegang karena pendek, kecil, lincah. Ronaldo gampang dijatuhin karena tinggi. Nah, apakah tinggi badan mempengaruhi skill terhadap main bola misalnya dalam bidang spesifik? Itu kalau Anda bisa memunculkan informasi baru dari situ, itu novelty. Kajiannya itu, ya. Jadi yang kedua yang selalu ditanyakan, apakah selalu isu yang kekinian? Enggak harus. Penelitian-penelitian yang terdahulu misalnya belum terungkap, fenomena terdahulu yang belum terungkap, Anda ungkapkan saat ini bisa jadi novelty. Enggak harus isu terkini, enggak harus COVID-19, enggak harus hal-hal yang berbau kekinian, enggak harus. Hal-hal lama yang Anda baru temukan itu bisa juga dijadikan novelty. Lalu apakah semua jurnal menuntut adanya keterbaruan? Itu yang menjawab nanti narasumber yang selanjutnya. Tetapi dalam jurnal yang saya kelola, maka harus ada kontribusi praktis maupun teoritis di dalam artikel, baru saya terima. Jadi memang di dalam jurnal itu ada beberapa ketentuan khusus. Menurut saya tidak semua jurnal penerima